Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Nilai rata-rata peserta ujian mata pelajaran matematika adalah 60 dengan variansi 64 ya. Berarti 60 simbolnya adalah mu. Kemudian variansi atau varian simbolnya adalah sigma kuadrat. Lah ini sama dengan 64 ya. Yang kita butuhkan adalah simpangan baku. Simpangan baku simbolnya sigma. Jadi sigma itu akan sama dengan akar dari 64 sama dengan 8. Ditentukan bahwa peserta ujian memperoleh nilai A jika nilainya minimal 80. Peserta ujian akan mendapatkan nilai B jika nilai paling sedikit 65 dan kurang dari 80. Selanjutnya peserta harus mengikuti ujian perbaikan jika nilainya kurang dari 65. Atau supaya enak ya, kita tuliskan di sini untuk kategori nilai yang diperoleh. Untuk nilai A kategorinya adalah ketika X ya lebih dari atau sama dengan 80. Jadi istilahnya di sini X itu kan variabel acak. Nah, variabel acaknya kalau kita kaitkan dengan konteks di soal nomor 5 itu berhubungan dengan nilai ujian mata pelajaran matematika. Ya, berarti supaya dapat nilai A, maka nilainya itu kan harus paling sedikit 80. Nah, maka simbolnya seperti ini. X lebih dari atau sama dengan 80. Kemudian untuk mendapatkan nilai B berarti nilai paling sedikit itu 65 tapi harus kurang dari 80 ya Dek ya. Maka secara matematis kita bisa tuliskan begini, 65 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 80. Kemudian kategori yang ketiga adalah peserta didik tersebut harus mengikuti perbaikan, yaitu jika nilainya itu kurang dari 65 ya. Saya tulis ini berarti perbaikan ketika X kurang dari 65. Nah, ini ada 3 kategori nilai ya. Kemudian bila distribusi nilai ujian ini mendekati distribusi normal dan seorang peserta dipilih secara acak. Soal A, tentukan peluang bahwa peserta tersebut memperoleh nilai A ya, berarti kategori yang pertama ini. Sehingga untuk soal yang A, tugas kita adalah menghitung P dalam kurung X lebih dari atau sama dengan 80 ya. Seperti biasa kalau kita ketemu dengan soal-soal berkaitan dengan fungsi distribusi normal ya, variabel normal variabel normal umum ya X ini harus kita nyatakan dalam bentuk variabel normal baku yaitu Z. Nah, rumus yang kita gunakan adalah Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma ya. X-nya di sini 80. Kemudian untuk mu itu sama dengan 60, lalu untuk sigmanya tadi sudah kita hitung hasilnya 8. 80 dikurang 60 itu 20, berarti ini 20 per 8 ya. 20 per 8 itu kalau kita hitung hasilnya adalah 2,5. Nah, ini sudah ketemu ya, nilai variabel bakunya adalah 2,5. Sehingga bentuk peluang ini bisa kita tuliskan dalam bentuk distribusi normal baku ya. Variabel X berubah menjadi Z nih. Jadi Z lebih dari atau sama dengan 2,5. Langkah selanjutnya kita tinggal gambarkan garis Z sama dengan 2,5 pada kurva distribusi normal ya. Nanti kira-kira garisnya itu ada di sini. Nah, ini adalah garis Z sama dengan 2,5. Kemudian yang dicari itu kan peluang. Peluang identik dengan luas daerah di bawahnya kurva ya. Di atas 2,5 berarti dari garis Z sama dengan 2,5 ini ke kanan, itu yang kita cari luasnya. Oke, saya arsir dulu. Kemudian untuk mencari luas daerah yang diarsir ya, kita bisa menggunakan salah satu sifat pada kurva distribusi normal. Jadi kalau ini adalah garis Z sama dengan 0, luas daerah di bawahnya kurva di sebelah kanannya garis Z sama dengan 0, totalnya adalah 0,5 ya. Jadi nanti kalau diarsir, ini yang warna hijau ini ya. Nah, sebut saja ini adalah P1 ya, kemudian yang ini adalah P2. Nanti P1 ditambah P2 itu akan sama dengan 0,5 gitu. Lah, yang kita cari itu kan P2 ya. Sehingga ini kan P2 ya. Nah, ini P2. Maka nanti P2 itu akan sama dengan
P dalam kurung Z lebih dari 0 ya, ini totalnya. Ini totalnya yaitu Z lebih dari 0. Kemudian dikurangi dengan P1 gitu ya. Berarti ini 0,5 dikurangi dengan P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 2,5. Ini yang warna hijau ya. Nah, nilai P ini bisa kita cari dengan menggunakan bantuan tabel 5.5 ya. Kita cari yang mana Z-nya itu sama dengan 2,5 atau 2,50. Nah, nih 2,5 itu ada di sini ya, saya beri tanda. 2,50 berarti angka ketiganya kita cek di sebelah atas ini. Ini 0,00 ya. Oke, saya beri tanda juga. Lah, perpotongannya ini adalah nilai yang kita butuhkan ya. 0,4938. Langsung kita tuliskan di sini 0,5, tulis ulang, kemudian dikurangi berapa tadi? 0,4938 ya. Lalu ini kalau kita hitung hasil akhirnya adalah 0,0062. Nah, ini jawabannya ya. Jadi berapa peluang bahwa peserta didik tersebut memperoleh nilai A? Jawabannya adalah 0,0062. Kita lanjutkan dengan soal B. Tentukan peluang bahwa peserta itu memperoleh nilai B ya. Nilai B itu antara 65 sampai dengan 80. Berarti 65 di sini X1, kemudian 80 di sini adalah X2 ya. Nah, untuk soal B berarti soalnya adalah P dalam kurung 65 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 80 ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan ubah variabel X1 menjadi Z1, X2 menjadi Z2. Nah, untuk X2 menjadi Z2 ini sebenarnya sudah kita hitung di soal A ya. Jadi kan di sini variabel acaknya kan 80 nih kan. Lah, Z-nya tadi sudah ketemu sama dengan 2,5. Ya sudah, tinggal tulis ulang aja. Gitu ya. Berarti untuk X2 saya tulis ini sama dengan 80, maka Z2 sama dengan 2,5 ya. Tadi sudah kita hitung. Kemudian untuk X1 sama dengan 65, maka Z1 sama dengan, langsung masuk rumus ya, yaitu X1 dikurangi mu. 65 dikurangi 60 dibagi dengan sigma ya, berarti dibagi dengan 8. Ini sama dengan 5/8. Kalau kita hitung hasilnya adalah 0,625. Nah, karena nanti kita mengacu ke nilai-nilai yang ada di tabel 5.5 ya, tabel distribusi normal. Di sana untuk variabel Z-nya itu kan harus maksimal 2 angka di kanan koma gitu ya. Kalau 3 angka di kanan koma berarti ini harus dibulatkan. Jadi kalau 0,625 kita bulatkan hasilnya adalah 0,63 ya. Ini adalah Z1 ya, kemudian yang di sini adalah Z2. Nah, sehingga bentuk peluang ini kita bisa tuliskan ulang menjadi P dalam kurung ya. Untuk Z1-nya 0,63, kemudian kurang dari atau sama dengan Z kurang dari Z2-nya adalah 2,5 gitu ya. Berikutnya kita akan plot, kita akan gambarkan posisi garis Z1 dan Z2 pada kurva distribusi normal ya. Jadi ini adalah garis Z1 sama dengan 0,63 ya. Kira-kira ada di sini posisinya. Kemudian yang ini adalah garis Z2 sama dengan 2,5 ya. Yang dibutuhkan itu adalah luas daerah ya antara 0,63 sampai dengan 2,5. Nah, berarti ini ya yang saya arsir ini, yang harus kita cari luasnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya gampang aja. Kita tinggal hitung ya luas daerah di bawahnya kurva dari garis Z sama dengan 0 sampai dengan 2,5. Ya, ini kita hitung dulu. Jadi saya tuliskan di sini ya. Nah, ini sama dengan P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 2,5 ya. Itu adalah daerah di bawahnya kurva dari garis Z sama dengan 0 sampai 2,5 ya. Kemudian ini harus kita kurangkan dengan luas daerah yang ada di sini. Nah, yang ada di sini
sehingga bisa kita tuliskan di sini dikurangi P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 0,63 ya. Nah, kalau sudah seperti ini masing-masing nanti bisa kita cari di tabel 5.5 gitu ya. Jadi yang pertama P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 2,5. Berarti Z-nya sama dengan 2,5 ya. Kita bisa baca di tabel nih, Z-nya sama dengan 2,5. Saya beri tanda dulu. 2,5 itu kan 2,50. Nah, berarti berpotongan di angka 0,4938 ya. Oke, kita bisa tuliskan di sini ya. 0,4938. Selanjutnya kita akan mencari nilai peluang untuk Z-nya sama dengan 0,63 gitu ya. Caranya sama 0,63. Nah, ini 0,6 saya beri tanda dulu. Yang diperlukan adalah 0,63 ya, yang angka terakhirnya 3. Nah, berarti nanti yang berpotongan di sini adalah 0,2357. Kita tuliskan di sini 0,2357 ya. Selanjutnya ini kalau kita kurangkan hasil akhirnya adalah 0,2581. Nah, ini adalah jawaban untuk soal B gitu ya. Peluang bahwa peserta tersebut memperoleh nilai B adalah segini, 0,2581. Kita lanjutkan soal C. Tentukan peluang bahwa peserta itu harus ikut ujian perbaikan, yaitu ketika nilainya kurang dari 65 ya. Nah, peluangnya itu berapa? Berarti untuk soal C tugas kita adalah menghitung P dalam kurung X kurang dari 65 ya. Langkah selanjutnya berarti variabel X ya, ini harus kita nyatakan dalam bentuk variabel baku atau Z ya. Nah, di soal B ini tadi kan sudah kita hitung ini kan, yaitu ketika X sama dengan 65, variabel bakunya yaitu Z1 sama dengan 0,63. Nah, data ini saja yang kita akan gunakan ulang ya. Kita tidak perlu repot-repot untuk menghitung ulang. Berarti untuk X sama dengan 65, maka Z sama dengan 0,63. Selanjutnya tinggal kita gambar ulang ya posisi letak garis Z sama dengan 0,63 pada kurva distribusi normal. Ini supaya memudahkan kita dalam membayangkan ya. Ini adalah letak garis Z sama dengan 0,63 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang atau P dalam kurung X kurang dari 65 atau P dalam kurung Z ya kurang dari 0,63. Karena kurang dari 0,63 berarti daerah di bawahnya kurva yang harus kita hitung luasnya adalah yang di sebelah kiri ya. Atau kalau diarsir, nah diarsir ya, itu adalah yang di sini ya. Nah, ini luasnya berapa? Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencari luas daerah di bawahnya kurva yang terletak di sebelah kirinya garis Z sama dengan 0,63? Ya tentu saja nanti kita menggunakan bantuan tabel ya, tidak mungkin kita akan hitung manual. Berarti cara menghitungnya adalah ini kita pecah ya. Jadi luas daerah di sebelah kirinya garis Z sama dengan 0 nih ya, di sebelah kirinya garis Z sama dengan 0 itu kan 0,5. Nah, ini 0,5 luasnya. Atau boleh juga Adik tuliskan begini ya, kalau mau dipecah ya Dek ya. Ini akan sama dengan P dalam kurung Z kurang dari 0. Nah, itu menyatakan luas daerah di bawahnya kurva di sebelah kirinya garis Z sama dengan 0 yang ini. Kemudian ini harus kita tambahkan dengan luas daerah yang ada di sini. Ya, yang di sini. Jadi kalau mau dipecah, ini saya hapus dulu. Nah, untuk P dalam kurung Z kurang dari 0 itu yang di sini. Ya kan? Nah, lalu untuk daerah sisanya ini kan, yaitu kita bisa tuliskan P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 0,63. Nah, ini harus saya ulang ya.
Yang kita cari itu kan luas daerah di bawahnya kurva, di sebelah kirinya garis Z sama dengan 0,63. Makanya di sini dijumlahkan. Yang hijau ini ditambahkan dengan yang warna ungu. Nah, secara matematis seperti ini ya. Kemudian untuk P dalam kurung Z kurang dari 0, ini kan sama dengan 0,5 ya. Lalu untuk P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 0,63, ini bisa kita cari di tabel ya. Nah, 0,63 yang tadi sebenarnya ini ya, sama aja ini 0,2357. Langsung kita tuliskan di sini ya, saya pakai warna biru 0,2357 sehingga nanti hasil akhirnya adalah 0,7357. Nah, ini jawabannya ya. Berarti berapa peluang bahwa peserta tersebut harus ikut ujian perbaikan adalah 0,7357. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5. Terima kasih.